Oke sobat, hari ini kita akan merakit sebuah PC gaming dengan modal 1 juta. Wow, sungguh mustahil sekali sepertinya. Karena di sini pastinya kita cuma bisa membuat atau merakit dengan barang-barang bekas atau rekondisi. Di sini untuk yang baru hanyalah motherboard atau papan induk yang saya beli seharga 350.000 di online atau toko online. Sedangkan untuk CPU dan power supply saya beli 150.000, saya beli di toko online juga dan barang bekas. Lalu fan dan prosesor yang saya pasang tadi saya beli 150.000, merupakan barang bekas juga atau rekondisi. Untuk RAM saya beli yang DDR2, jumlahnya untuk memorinya itu ada 2 GB. Lalu untuk monitor saya beli second 300.000. Jadi untuk barang yang baru hanyalah motherboard saja atau papan induk. Oke, sekarang setelah pemasangan prosesor sama fan dan terlupa dikasih pasta biar nggak panas, kita pasang RAM-nya di sini ke mainboard atau papan induk atau motherboard. Di sini kita pasang di slot 1. Kenapa saya mengharuskan menggunakan motherboard baru? Karena kalau misalkan keseluruhan barang-barang rekondisi atau barang bekas yang kita rakit ini menjadi sebuah CPU gaming, akan beresiko fatal jika papan induknya sudah lemah. Tetapi jika kalau misalkan motherboardnya baru, walaupun komponen yang lain misalkan seperti RAM, hard disk ataupun prosesor di situ rusak atau sudah lemah, dia masih bisa bertahan karena si papan induknya baru. Ya, untuk hard di sini saya pakai yang 80 GB ya. Jadi dia udah terisi Windows dan sudah pasti second. Zaman sekarang hard disk untuk yang baru rata-rata 500 GB, setengah tera. Nah, ini saya beli online yang 80 GB atau model lama, tetapi sudah support SATA. Dan untuk kabel yang digunakan untuk hard disk adalah kabel warna merah, kabel SATA merah. Sedangkan untuk CD-ROM menggunakan SATA kuning. Sepertinya sama saja sih, bisa ditukar-tukar gitu untuk kabel data SATA. Tetapi alangkah baiknya kita sesuaikan dengan jalurnya. Biasanya kalau misalnya hard disk pasti pakai kabel SATA merah. Nah, yang kuning berarti CD-ROM. Oh ya, untuk power supply dan casing CPU harganya 150.000, merupakan barang bekas juga. Ingat, walaupun semuanya second ataupun bekas, tetapi motherboard harus baru. Karena kenapa? Karena papan induk adalah yang paling penting. Di temanya sekarang itu kita gimana sih triknya ingin bikin PC gaming tetapi modalnya cuma 1 juta, seperti itu. Nah, kita coba rakit dengan modal apa adanya, apakah bisa digunakan untuk bermain game atau misalkan untuk gaming. Nah, si motherboard ini merupakan motherboard terbaru, kan harganya paling murah cuma 350.000. Sini ada slot USB untuk slot depan, USB depan, ada audio, dan ada juga untuk power on dan power off, dan juga untuk HD audio buat jack audio yang di depan, dan jack untuk cadangan yang AC97. Di sini biasanya dipakai untuk motherboard lama. Tapi jika slotnya ada atau tersedia di motherboardnya, pasangkan saja seperti itu. Kenapa saya rekomendasikan untuk menggunakan motherboard baru di sini? Setelah kita merakit sebuah PC dengan modal yang 1 juta atau apa adanya, di sini
kita kelebihannya bisa mengupgrade. Jadi kita bisa tambahkan RAM dari 2 jadi 4 GB RAM-nya. Lalu kita bisa upgrade prosesornya dari Pentium 4 jadi quad core atau dual core. Lalu kita bisa pasang PCI Express, dan juga kita bisa upgrade ke lebih tinggi spesifikasinya. Tetapi sekarang temanya kita adalah merakit sebuah PC dengan modal 1 juta. Jadi apa? Kita coba. Kita pasang kabel-kabelnya. Ada tombol restart atau tombol power. Biasanya tombol restart paling bawah dan tombol power paling atas. Sedangkan untuk sebelah kirinya, di slot kiri di situ ada colokan untuk LED atau lampu penanda proses. Biasanya kalau lampunya warna hijau untuk sebagai kode harddisk sedang memproses atau prosesor memproses. Kalau warna merah itu menandakan CPU nyala atau CPU hidup biasanya kalau lampu itu. Oke, dan tak lupa pasang kabel-kabel juga. Untuk kabel listrik di sini, ini kabelnya kabel ATX ya. Nah ini. Jadi dia untuk SATA biasanya, untuk harddisk yang support SATA. Dan tak lupa kabel AT-nya dipasang, kabel listriknya dipasang untuk harddisk dan juga dipasang untuk CD-ROM agar si harddisk pun terdeteksi. Jadi bukan cuma ada kabel AT, tapi ada kabel listriknya juga biasanya. Kabel jack listrik SATA yang warna kuning. Nah, ini biasanya kalau misalkan masih colokan yang lama biasanya disambung dengan colokan yang SATA seperti itu. Oke, setelah semuanya sudah dipasang, kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini udah karatan banget ya, namanya barang bekas. Oh iya, untuk di sini saya nggak menyebutkan merek-merek barang yang saya beli karena tidak ada namanya penyiklanan atau penjualan atau produk-produk tertentu. Berarti banyak itu. Yap. Nah, itu monitor yang saya beli seharga 300.000 rupiah di online. Itu merek motherboardnya yang paling murah yang saya beli. Dan setelah saya coba nyalakan, langsung kedeteksi Windows. Saya beli harddisknya itu yang harddisk SATA itu udah sepaket ada Windowsnya. Jadi nggak perlu install ulang lagi, tinggal pasang lalu startup. Nah, saya menggunakan Windows 7 yang 64 bit agar pada saat saya bisa mengupgrade ke depannya tinggal tambah RAM, bisa langsung terdeteksi, nggak harus install ulang lagi. Di sini kita lihat tampilannya. Ya, inilah tampilannya dari komputer, dari barang-barang bekas tadi yang belanja online. Tetapi motherboardnya baru dengan modal 1 juta rupiah di toko online. Sekarang kita coba akan bermain game atau mencoba game format PSPP atau PlayStation Portable menggunakan emulator. Di sini kita coba gamenya Dragon Ball. Ya lancar, tidak ada kendala. Nah, yep. Selain Dragon Ball, kita juga bisa bermain game Winning Eleven 9 atau game bola. Ya cukup puas lah, standar untuk budget 1 juta udah dapat monitor, bisa merakit CPU dan juga bisa menggunakan sebagai main game atau untuk bekerja. Terima kasih, sekian dari saya. Silahkan like, komen, dan share. Terima kasih.